Sobat Klik. Oke, kembali lagi bersama saya di episode kali ini, Klik Podcast. Di episode kali ini saya nggak sendiri, saya bersama koko saya, partner saya. Vincent. Ya, saya Billy. Ya. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai dengan guest kita yang luar biasa, yaitu Cek Anita. Wow. Hai. Di mana Cek Anita ini adalah Ketua DPC Patria Denpasar periode 2021 sampai 2023. Iya. Ya, oke. Jadi kali ini kita akan membahas tentang personality nih, Cek. Wow. Oke. Kalau kita ngomongin personality itu kita ada yang namanya istilah MBTI itu, Cek. Nah, MBTI itu apa sih, Cek? Oke, nah jadi MBTI itu sebenarnya hanya salah satu dari personality test atau tes kepribadian gitu. Jadi berbeda sama psychological test, MBTI ini mengukur personality secara introspektif. Jadi maksudnya orang yang ngambil tes itu harus memikirkan tentang dirinya sendiri. Jadi bukan orang lain yang nanya ke orang tersebut, atau mungkin orang kayak psikolog secara profesional menganalisis seseorang dari MBTI atau faktor-faktor yang ada di MBTI. Tapi MBTI ini harus dilakukan berdasarkan keinginan, berdasarkan self-report ataupun introspeksi yang dilakukan oleh orang itu sendiri, gitu. Oke. Nah, kalau yang dari aku dengar-dengar ya, C, MBTI ini ada beberapa jenis gitu. Yeah. Dan ini ada 4 personalities. Nah, apakah itu benar ya, C? Dan kalaupun benar, apa aja sih, C? Bisa dijelaskan? Oke. Nah, jadi MBTI itu sebenarnya berbeda dengan 4 type personalities yang ada maksudnya kalau di dunia psikologi, mereka adalah jenis yang berbeda, gitu. Kalau misalnya 4 personality itu bergantung sama yang namanya temperamen atau temperamen manusia gitu. Jadi back to history lagi ya. Jadi kalau misalnya 4 personality atau 4 temperaments ini berdasar dari Yunani, Hippocrates gitu. Kalau pernah dengar Hippocrates ya. Sedangkan kalau MBTI itu dia dibuat berdasarkan teori personality atau teori kepribadian Carl Jung. Itu salah satu psikolog besar juga gitu. Nah, MBTI ini kepanjangannya Myers-Briggs Type Indicator. Nah, jadi tipe-tipe yang ada di MBTI memang mengandung 4 faktor. Cuman itu berbeda dengan kalau orang bilang 4 personality. Karena ada 4 faktor lain. Dibedain dulu nih ya. Jadi kayak misalnya MBTI itu pernah dengar orangnya extrovert, orangnya introvert. Nah, pernah dengar? Pernah. Itu satu faktor. Benar. Nah, jadi itu satu faktor. Extroversion, introversion. Yang kedua, itu ada yang namanya sensing dan intuition. Tipe orangnya lebih ke sensing atau intuition gitu. Nanti dah kita bahas. Terus yang ketiga, ada namanya thinking dan feeling. Terus yang keempat, ada judging dan perceiving. Jadi itu 4 faktor yang terdapat di MBTI. Entah orangnya extrovert atau introvert, entah orangnya sensing atau intuition, entah thinking atau feeling, entah judging atau perceiving. Muncullah 4 huruf yang disebut kayak ENFJ, ENFP, INTJ, dan seterusnya. Ada 16 personality. Kalau dibilang 4 personality lain, udah jelas-jelas beda gitu. Kalau 4 personality atau 4 temperamen ini, pernah dengar yang namanya, oh dia tipe orang yang sanguin, koleris, pragmatis, melankolis, dan lain-lainnya gitu. Kalau ya itu sih sebenarnya dibilang berbeda ya berbeda, karena jumlahnya aja udah berbeda. Tapi kalau 4 type personality itu karena hanya ada 4, pastinya lebih general kan. Oh, ya dia tipe-tipe yang sanguin. Nah, jadi orang itu jarang banget ada yang namanya pure sanguin atau pure dia pragmatis banget gitu. Pokoknya pragmatis atau dia koleris banget.
memang dominan di sana, tapi nggak ada orang yang murni hanya punya satu personality atau satu temperamen. Berbeda dengan MBTI. Di antara 16 personality itu, rata-rata orang cuman punya satu. Gitu. Itu Ya, dulu. ya aku pernah dengar tuh yang keempat itu yang kayak sanguin, melankolis tuh katanya tiap orang tuh punya, jadi kayak pas dites tuh kayak sanguinnya berapa persen, melankolisnya berapa persen. Nah, ada 4 kan itu, Ceh. Sanguin, habis itu melankolis, terus apa tadi? Plekmatis sama satu lagi. Yang melankolis, yang galau-galau biasanya. Nah, 4-4-nya itu apa, Ceh? Maksudnya masing-masing itu apa bedanya, Ceh? Nah, sanguin itu apa? General aja sih ya, general. Jadi kalau tipe yang sanguin itu dia lebih tipe yang sosial gitu. Tipe-tipe yang suka ngobrol, tipe-tipe yang antusias, yang semangatnya lebih kelihatan gitu. Terus habis itu tipe-tipe yang optimis, terus friendly. Mereka juga tipe yang cukup menyenangkan gitu di hadapan orang-orang gitu. Dia memang ada keinginan untuk menginfluence atau memberikan suatu dampak bagi orang-orang di sekitarnya gitu. Kalau misalnya yang kedua, kolerik, dia itu tipe yang lebih result oriented. Jadi maksudnya tipe-tipe leader biasanya ya tipe-tipe leader. Banyak ada tipe-tipe leader yang kolerik. Walaupun tidak semua leader itu harus kolerik. Maksudnya ada beberapa orang yang nggak terlalu suka sama tipe kolerik gitu, karena dia cenderung tegas, orangnya keras, kemauannya dia kuat gitu. Terus habis itu dia tipe yang result oriented tuh maksudnya dia lebih peduli sama hasil dibandingkan prosesnya gitu. Jadi maksudnya loh, yang saya lihat belum jadi. Jadi saya nggak bisa apresiasi kamu karena kamu belum ngasilin apa-apa, misalnya gitu loh. Jadi dia tipe orang yang ya sebenarnya kesannya di sini kayak kolerik kok jelek banget gitu ya, kayak egois gitu. Padahal enggak. Jadi ada tipe-tipe tertentu yang kolerik tapi dia bisa membawakan itu dengan baik gitu. Dan yang dicari oleh kolerik ini adalah dominan. Jadi dia ingin jadi orang yang berpengaruh, tuh maksudnya lebih ke dominan. Dia pengen terlihat bahwa dia bisa, dia mampu, dia ada di posisi itu gitu. Terus yang ketiga ada melankolik. Nah, melankolik ini kebalikan banget nih sama sanguin gitu. Kalau melankolik ini lebih ke analitis. Dia ngelihat dulu situasinya seperti apa. Terus habis itu dia tipe yang lebih tertutup. Jadi dia lebih observasi dulu nih sebelum dia bertindak. Sebelum dia menyapa orang lain, dia lebih kayak ngeliat dulu, oh ini tipe-tipenya seperti ini. Oke lah, aku kayaknya nggak terlalu cocok sama orang ini. Jadi dia tipe-tipe yang lebih ke analitis gitu. Dan dia cukup presisi. Jadi biasanya orang melankolik itu berpikir lebih lama, tapi ketika dia memutuskan atau melakukan sesuatu, biasanya itu sudah cukup baik gitu, karena dia sudah mempertimbangkan semuanya gitu. Terus ya lebih berhati-hati gitulah bisa dibilang. Dan pastinya karena dia lebih tertutup, dia lebih analitis, lebih ke internal bawaannya. Jadi dia cenderung melankolik banget sih gitu. Biasanya tuh kalau orang bilang melankolis deh gitu. Biasanya tipe yang kayak lebih ngebawa ke perasaan gitu. Rata-rata. Kalau plekmatis, ini nih tipe yang sebenarnya disukai oleh banyak orang gitu. Walaupun sanguin kesannya kayak wah menyenangkan, tapi kadang-kadang terlalu over gitu. Kayak capek gitu sama dia gitu, banyak banget ngomongnya atau gimana. Nah, plekmatis ini kayak di tengah-tengahnya gitu. Dia tipe-tipe yang suportif. Nah, dia tipe-tipe yang sangat menghindari yang namanya konflik. Pokoknya dia nggak pengen punya masalah sama orang gitu, nggak mau nyari masalah. Kalau misalnya ada konflik, adalah menghindar aja gitu. Atau misalnya dia kalau tipe yang melerai
Ada. Jadi tipe plekmatis yang mungkin bercampur dengan personality lain, dia tipenya lebih ke melerai karena dia nggak suka konflik itu. Tapi kalau plekmatis murni, maksudnya plekmatis yang lebih sangat dominan, dia lebih kayak, aduh, udah aku males kalau ada konflik gitu. Dia tipe orang yang netral gitu. Terus akomodatif. Jadi maksudnya dia ada di tengah-tengah antara orang-orang yang terlalu dominan kolerik misalnya dan dominan melankolis atau dominan, dia bisa lihat tengah-tengahnya. Terus pastinya dengan tipe seperti ini dia sabar gitu ya, tipe-tipe orang yang sabar, tipe-tipe yang cenderung lebih bijak gitu kalau misalnya melakukan sesuatu. Cuman ya lagi karena dia pertimbangan ya dia hampir-hampir kayak melankolis lah, cuman bedanya lebih nggak sedih gitu, lebih nggak melo dilihat dibandingkan dengan pragmatis, melankolis gitu. Ya, Gila, aku banget nggak sih kalau Vincent? Oh iya. Sobat Klik kalau lihat di YouTube aku senyum tuh. Ini geli banget nih, pragmatis nih. Nggak suka netral. Dia orangnya netral. Nggak mau dia ribut-ribut, nggak mau. Kalau aku suka baku hantam. Ya, saya tidak suka kalau ada konflik sama orang, tapi kalau kayak lihat orang bertengkar sih ya suka-suka aja lah. Oh gitu. No, maksudnya, misal nih, Ko Vincent nih ribut sama Ci Anita gitu kan, bertengkar kayak yang nggak bertengkar real tapi kayak bercanda gitu ya, saya suka. Nontoninnya gitu ya. Iya. Suka ya, memang. Itu untuk 4 personality. Iya. Nah, tapi aku udah dengar juga ada, mungkin ini personality juga kali ya, namanya DISC. Yes. Dan influence. Ini ada hubungannya nggak atau ini sinonimnya? Nah, jadi 4 personality itu sebenarnya nyambung sama DISC. Nyambung. Cuman kalau misalnya sanguin, kolerik, melankolis, dan pragmatis itu bahasa kunonya. Jadi bukan maksudnya bahasa kunonya, dia tipe temperamennya. Nah, sedangkan DISC itu adalah pembawaannya. Jadi misalnya nih, oh, aku orangnya sanguin, berarti aku influence. Gitu loh. Oh, aku melankolis, berarti aku lebih ke conscientious atau cautious. C. Nah, jadi itu sebenarnya nyambung. Jadi sanguin itu I, influence. Kolerik itu D, dominance. Kalau misalnya melankolik itu cautious yang tadi aku sebutin, cautious, conscientious. Pragmatis itu steadiness, supportive steadiness. Nah, gitu. Jadi nyambung sebenarnya. Cuman bedanya DISC itu bagaimana dia membawakan personality itu. Kalau aku dengar-dengar yang 4 personality yang pragmatis dan lain-lain itu lebih mengarah ke ya emosi dan karakter wataknya orang itu, dan kalau DISC ini lebih ke gimana dia caranya saling antar sosial gitu kan ya. Soalnya aku pernah dengar kayak seorang leader yang baik harus punya DISC-nya kayak 50, 25, 75, harus kayak ini. Kalau misalnya sudah benar angkanya berarti berpotensi untuk jadi leader yang baik kayak gitu kalau DISC. Dengar juga. Bisa juga sih, tapi kan kita juga harus ingat bahwa ada beberapa tipe leader, ya kan? Nggak semua jenis leader yang A itu akan selalu berhasil membawa timnya. Karena tergantung lagi siapa yang di-lead, siapa orang-orang dia yang ada di timnya dia gitu. Dengan siapa dia bekerja sama. Karena misalnya nih tipe orang yang fully choleric, dia akan bagus bekerja dengan orang yang fully follower. Maksudnya kayak mengikut gitu, pragmatis misalnya. Walaupun bertolak belakang, tapi ya dia keras, dia butuh orang yang bisa ngikut gitu. Sedangkan kalau misalnya tipe-tipenya kolerik, leadernya kolerik, terus habis itu tipe-tipe anak-anaknya semua pada sanguin, kreatif gitu, punya burst of energy gitu. Dia merasa dilawan, dia merasa disaingi. Atau mungkin ada salah satu anggotanya yang sama-sama kolerik, sama-sama keras kepala, sama-sama, loh, menurutku ini lebih baik gitu. Menurutku, loh enggak, ini lebih baik. Ya susah gitu.
Makanya memang tadi ada kayak 25%, 75% itu balancing sebenarnya. Jadi setiap orang itu punya balancingnya. Makanya aku bilang tadi nggak ada yang murni di satu personality, nggak ada yang murni di satu temperamen, tapi justru kombinasinya itu yang bikin mereka jadi bisa beradaptasi dengan sesama. Ya, betul. Nah, Cek, MBTI ini tadi Cece bilang ini Kak, personality test gitu kan, Cek. Berarti kan fungsinya pasti untuk mengetahui personality kita ini apa gitu kan. Nah, selain itu ada nggak sih Cek fungsi MBTI ini? Ya, namanya gini deh, kita ngomong general tentang personality test. Namanya tes kepribadian. Pasti kenapa sih perlu ada tes kepribadian? Berarti yang pertama itu merupakan alat ukur, ya kan? Alat ukur. Nah, tujuannya alat ukur apa? Mengidentifikasi. Jadi intinya tes personality dalam bentuk apapun itu membantu kita untuk mengidentifikasi. Sedangkan MBTI itu membantu kita mengidentifikasi diri kita sendiri. Karena introspeksi nih nilainya gitu, lebih introspektif. Kita jadi mengenali kecenderungan. Jadi poin atau kunci kata utamanya di MBTI test ini adalah preference. Jadi kita mengenali preference atau kecenderungan atau pilihan-pilihan hidup kita sendiri. Nah, jadi kemudian fungsi MBTI kembali lagi berarti mencari tahu preferences kita atau mencari tahu kecenderungan kita berdasarkan preference kita gitu. Tapi ya kembali lagi ya kadang-kadang kalau orang ngomongin preference susah ya kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Karena kalau orang ngomong preference itu berarti kan yang lebih disukai gitu kan. Kadang-kadang orang jadinya ngelakuin suatu personality test berdasarkan idealnya dia. Apa yang dianggap akan baik, apa yang dianggap orang bakal lebih suka gitu. Atau yang menurut dia secara normal lebih baik. Oh, misalnya nih, kamu lebih suka kumpul sama orang dibandingkan dengan baca buku sendiri di kamar. Misalnya gitu. Terus kemudian, itu padahal cuma tentang preference saja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi kayak iya ya kayaknya jadi orang yang lebih bisa sosial tuh lebih baik gitu. Dan kemudian dia pilih itu padahal dia bukan tipe yang seperti itu gitu. Kasiannya adalah ketika orang melakukan tes personality apapun dengan idealnya dia, bukan tentang introspeksi dirinya dia. Dan itu yang menjadi kelemahan dari tes personality apapun, terutama MBTI yang dilakukan oleh diri sendiri gitu. Betul. Setuju. Saya kan desainnya preference. Aku pengen dilihat baik gitu ya, supaya personality hasilnya baik gitu. Jadinya miss deh hasilnya. Iya, mistik jadinya personality-nya, bukan personality diri sendiri jadinya. Kayaknya lebih baik preference itu artinya kecenderungan ya deh ya kan. Ya, jadi kita mengenali diri kita. Jadi kita belajar untuk introspeksi diri sebenarnya dengan personality test ini. Jangan malah kita mencari preferensinya orang lain. Apa yang kira-kira orang lain lebih sukai atau apa yang kira-kira orang di sekitarnya dia lebih harapkan untuk dia gitu. Nah tuh sobat klik dengar tuh ya. Jangan jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Widih. Be yourself, itu dia guys. Pesan moral di episode kali ini kita sudah dapat pesan moralnya. Sekian, terima kasih. Sampai ya. Jangan dong. Belum nih, masih seru. Oke. Dari fungsinya tadi kita udah tahu ya, berarti untuk introspeksi. Dan seberapa penting sih kita melakukan tes ini, Ce? Apakah ada kaitannya dengan mungkin kehidupan kita selanjutnya untuk masa depan, untuk pekerjaan mungkin, atau untuk pendidikan kita, atau gimana, Ce? Wah, kehidupan kita selanjutnya tuh kayak di masa mendatang, kehidupan mendatang. Jadi kalau dibilang seberapa penting, ditarik mundur dulu deh. Seberapa penting sih kita mengenali diri kita?
Jadi di situ kemudian kita memikirkan kenapa sih personality test itu diciptakan yang pertama kali gitu. Kenapa sih personality atau kata personality itu muncul di dunia ini? Itu tujuannya adalah untuk diri kita sendiri sebenarnya. Kita jadi mengenali diri kita sendiri, dan dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita jadi tahu kita cocok di situasi yang seperti apa, cocok dengan orang yang seperti apa, atau bagaimana cara kita menghadapi orang yang mungkin kurang cocok dengan kita, dan mungkin kembali lagi seperti yang tadi, jurusan, sekolah, profesi, masa depan, itu semua jadi rentetan dari kita mengenali diri kita. Nah, dibilang seberapa penting, kalau dari 1 sampai 10 menurutku 8. Ya nggak 10 banget sih, karena kan kadang-kadang ada orang yang nggak punya akses ke MBTI, atau orang nggak punya akses komputer, orang nggak punya akses ke internet, atau orang memang zaman dulu nggak pernah tahu itu, orang tua kita mungkin nggak pernah ngelakuin MBTI, but they can live and they're okay gitu. Dibilang seberapa penting sekarang karena kita tahu nih, kita tahu MBTI itu apa, kita kenal dengan yang namanya MBTI, kita punya akses ke MBTI. Ya menurutku 8 gitu. Itu membantu sih. Jadi kalau kalian ngelakuin tes MBTI, kalian bakal lihat juga itu apa hasilnya, itu terbagi jadi apa aja kategorinya. Termasuk asmara itu juga ada gitu ya. Biasanya kan gitu ya kalau orang lihat zodiak gitu, dia lihat asmaranya gitu. Oh bisa, Ceh? Bisa. Oh. Kok Vincent gimana kok? Menurut kok seberapa penting MBTI? Dulu aku pernah coba, entah kenapa ya disuruh temen kayak coba deh Sen kerjain. Untuk apa sih awalnya nggak tahu, ya ikut-ikut aja. Bosan sih kerjainnya, banyak soalnya. Bosan, dan akhirnya kayak di terakhirnya dievaluasi kan. Jadi kamu tuh tipenya kayak gini. Perasaan ada yang benar, ada yang salah juga gitu. Oke. Ya. Mungkin gara-gara mengisinya yang karena idealisnya itu. Ya. Dan oke. Tapi kalau dari isinya sendiri kan yang kayak tadi ada 4 huruf yang saya nggak tahu ingat. Itulah. Ya. Cak Anita sendiri mungkin bisa jelasin beberapa lah, nggak usah yang 16 semua. Mungkin yang dominan orang dapat gitu. Bisa dijelasin, Cek. Kalau dominan atau enggaknya itu kan tergantung dari dia orang dari negara mana gitu ya misalnya. Karena personality atau kecenderungan itu kan tergantung dari nilai budaya yang ditanamkan, ya kan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, dan pastinya ada yang paling sedikit secara persentase gitu. Kepo juga sih sebenarnya. Jadi coba kita lihat sekarang ya. Kita cari nih di internet. Most. Ini macam-macam nih. Biasa dengar apa sih kok? INFP ada nggak sih INFP? INFJ. Ya, INFJ itu yang paling jarang kalau setahu. INFJ. Ya, INFJ. Biasanya INFJ itu yang paling sedikit persentasenya. Kalau yang paling banyak persentasenya itu lebih ke ENTJ atau ESTJ gitu kalau nggak salah. Jadi memang kita nggak bisa menilai wah berarti yang paling banyak diminati itu yang itu, enggak. Ini kan bukan minat lagi gitu, bukan minat bakat ini sebenarnya. Tapi lebih ke lebih ke bagaimana kita mengenal diri kita. Berarti dominannya banyak orang yang tipe-tipenya seperti ini gitu. Ya, sejauh ini sih sebenarnya kalau kita tes personality penting. Tapi kita mengetahui personality apa yang paling dominan sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Makanya jadi nggak ngelakuin itu. Ini sih kok dari yang aku lihat kan ada ESTJ,
ada ENTJ, ENFJ, INFJ. Kalau Indonesia sih ini ya, kau sukanya STMJ kau. Oh iya, itu cocok banget tuh sama personality Cici tuh kayak ngeblend gitu langsung. Ini musim pancaroba, hujan di mana-mana. Ya. Kita kok ngiklan jadinya. Oke, ini menarik sih. Mungkin dari Sobat Klik yang penasaran tentang dia dapatnya INTJ atau apapun itu, bisa dicoba sih, dites ya. Nanti ada kesempatan. Memang butuh kesabaran kalau saya sarankan untuk mengisi ini karena banyak pertanyaan dan juga seperti soal-soal SMA yang susah, yang ada 2 jawaban kemungkinan benar. Ya. Kalau bahasa Indonesia ya biasanya itu ya kok ya. Bisa bahasa Indonesia, bisa Inggris kadang. Tergantung yang menyediakan. Kalau saran sih buat teman-teman podcast nih yang lagi dengerin podcastnya, buat teman-teman yang mau tes MBTI itu memang harus sediakan waktu, harus sediakan keinginan karena kita harus mulai dari diri sendiri, namanya introspeksi gitu kan. Nah, nggak bisa kayak Vincent kerjain ini ya susah gitu, mungkin kayak apa sih ini banyak banget gitu. Jadi harus dari diri sendiri. Terus yang kedua harus sediakan waktu. Jadi jangan sampai lagi di toilet gitu misalnya ya, mumpung ada waktu di toilet gitu terus ngerjain. Jangan. Jadi untuk ngerjain ini butuh fokus, butuh introspeksi, butuh ngenalin diri sendiri dan apa yang kita rasa cocok sama diri kita gitu. Jadi kalau kita sudah punya keinginan dari dalam diri, punya waktu dan tempat. Jadi pastikan kita punya tempat yang cukup baik gitu untuk berpikir. Jangan di mana ya, lagi konser gitu misalnya gitu. Terus habis itu kita kayak ngerjain ngapain gitu ya Cia? Atau lagi puja bakti gitu ya, misal lagi puja bakti online, terus habis itu kita ngerjain MBTI gitu. Jangan. Jangan guys, jangan Sobat Klik. Puja bakti, kalau bisa jangan main HP. Benar. Gitu. Oke. Tapi kalau dari tadi kan Cak Anita bilang ini juga ada hubungan dengan pekerjaan dan karir dan juga jurusan. Itu apakah memang benar-benar bisa diaplikasikan gitu untuk sosial kita dalam pekerjaan ataupun sekolah gitu, atau ada mungkin beberapa pengalaman gitu, Cek? Oke. Nah, jadi pertama sosial dulu nih yang paling relatable gitu ya. Jadi MBTI itu ya bisa diaplikasikan ke dunia sosial karena kita jadi mengenal, kembali lagi kita mengenal diri kita dan kita tahu nih, oh dia tipenya seperti ini. Kalau misalnya dulu aku nggak kenal yang namanya extrovert introvert, aku nggak tahu istilah itu. Aku juga nggak bisa nilai orang gitu. Kenapa sih dia kok nggak mau diajak pergi atau gini-gini? Kenapa sih dia malas banget ngomong gitu? Atau kenapa sih dia nggak mau ngomong duluan? Misalnya kita dideketin sama cowok gitu, misalnya aku dideketin sama cowok, terus habis itu cowok tuh kayak nggak mau nyapa aku duluan gitu. Padahal dia minta nomorku oke, tapi habis itu nggak pernah di chat duluan gitu. Nah, berarti dari situ aku mulai kenal, oh aku tipe orangnya seperti ini, sedangkan dia kelihatannya dia kayak introvert deh gitu. Nah, dari situ kemudian aku jadi belajar tentang orang itu, dan aku tahu gimana nih cara ekstrovert nge-approach introvert. Nah, oh introvert tuh dia malas kalau dengerin ngomong terlalu banyak, misalnya gitu. Oh, jadi aku tahu, aku nggak boleh terlalu dominan. Aku harus belajar menyeimbangkan antara sifatku yang ekstrovert dan sifatnya dia yang introvert. Baik itu dengan teman, mau dengan orang tua, mau dengan siapapun, gitu. Begitu juga dengan misalnya sensing, perceiving, atau semuanya lah, tipe-tipe itu. Jadi dari situ kita jadi tahu nih, oh dia lebih pakai logika. Nah, misalnya dia tipe yang lebih ke thinking daripada feeling. Oh dia lebih pakai logika. Jadi kalau misalnya aku ngomong tentang kayak coba deh kamu nggak mikirin perasaan dia gini. Ya aku mikir, tapi aku nggak mikirin perasaan gitu. Ya karena dia logis tipenya. Ya kalau memang dia salah ya dia salah, misalnya gitu. Ya tapi kan dia ngelakuin ini untuk ini, gini. Nah itu bedanya tipe orang thinking dan feeling. Kita jadi tahu kalau misalnya kita belajar MBTI ini, gitu.
Terus banyak sih hal lain yang benar-benar bermanfaat di dunia sosial khususnya atau di masyarakat. Sedangkan tadi untuk jurusan, untuk pendidikan dan lain-lainnya, kalau misalnya kalian ngelakuin MBTI test, di hasilnya itu akan ada kecenderungan gitu. Maksudnya kalian kecenderungannya lebih suka ngapain, atau pada saat kehidupan sehari-hari kalian lebih enjoy melakukan apa. Misalnya nih, orang yang introvert. Kenapa pakai introvert extrovert? Karena itu yang paling umum orang pernah dengar gitu. Kalau misalnya orang yang sensing itu kan jarang gitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang introvert, dia berarti secara keinginan untuk berada di dunia sosial itu kurang besar gitu. Kurang cocok dia rasanya ada di situasi yang mengharuskan dia untuk ngobrol sama orang banyak. Nggak bisa kita memaksa kayak ya harus dibiasain dong supaya bisa ngomong sama orang banyak. Ya nggak semua gitu, nggak semua harus dibegitukan. Jadi misalnya orang-orang introvert dia ada sarannya, dia mungkin nggak bisa kerja sebagai telemarketer atau orang yang nawarin banyak produk, orang yang harus bisa ngomong dengan baik, dengan persuasif dan lain-lainnya. Mungkin dia tipe dia cocok nih kalau misalnya kerja sebagai finance, misalnya misalnya software developer atau sejenisnya yang tidak berhubungan dengan banyak orang. Terus ada tipe-tipe yang mungkin itu untuk pekerjaan contohnya. Tapi kalau misalnya untuk jurusan ada juga, kalau misalnya kita tes MBTI itu ada sarannya, dia tipe yang cukup sabar. Dia tipe yang bisa mengerti atau punya empati yang tinggi terhadap orang lain. Dia cocok berarti jadi psikolog. Atau dia cocok jadi bidang counseling. Nah, jadi dengan kita tes MBTI, itu kita ada platformnya untuk tahu bahwa kita cocok untuk apa. Misalnya kita tes online yang sebenarnya sudah secara result, sudah full, kita dikasih semua deskripsinya. Itu bagus. Tapi kadang-kadang ada yang sekedar tes informal aja, terus kita kemudian tahu, kita lebih ke ESFJ, misalnya gitu. Apaan ESFJ gitu ya? Kita cuma tahu, kita extrovert, kita sensing, kita feeling, dan kita, kayak gitu. Kalian bisa cari itu di internet. Jadi ketik aja ESFJ. Nah, dari situ kemudian bisa ada kelihatan jenisnya, maksudnya kayak ternyata lebih secara profesi aku lebih cocok di sini. Secara ini gini. Contoh nih. Boleh share screen nggak, teman-teman? Boleh, Cek. Boleh. Oke. Mau share screen dulu ya. Gimana cara share screen? Ya gini ya. Share. Oke, semuanya bisa lihat? Oke. Kelihatan, Cek. Sudah, oke. Nah, jadi kalau misalnya yang paling sering dipakai, walaupun dalam bahasa Inggris, itu adalah 16 personalities. Jadi di 16 personalities ini kita bisa take the test, dan kita bisa jadi tahu jenis-jenis personality kita seperti apa. Nah, bisa dilihat di sini? Bisa aja. Ada yang tipe-tipe ini bukan profesi ya, jadi nggak harus INTJ itu semuanya adalah arsitek gitu, enggak. Nah, jadi nanti dijelaskan lagi. Oke, bisa dilihat ini beda-bedanya ya. Kita klik dulu. Analyst dan lain-lainnya, terus bisa ada diplomats, defender, eksekutif dan lain-lainnya, entertainer. Nah, udah kelihatan? Yes. Kelihatan. Contoh nih, tak spill. Aku tipenya protagonis. Nah, jadi aku adalah ENFJ. Okay. Charismatic and inspiring leaders. Wih, asik.
Iya. Oke, kita klik dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ikut tes seperti ini, itu langsung dikasih tahu. Bisa dilihat di sini. Ada strength and weakness, romantic relationships, friendships, parenthood, career path, workplace habits, dan lain-lain. Sudah lengkap kan? Nah, jadi di sini kalian bisa tahu kelemahan sama kelebihannya kalian apa, dan bagaimana kemudian itu berpengaruh sama kalian di dunia sosial. Ada juga nih parenthood. Kalau kalian sebagai orang tua, kalian tipe yang seperti apa? Kecenderungan kalian untuk membiasakan anak kalian seperti apa? Itu ada di sini. Gitu. Misalnya nih career path. Oke, career path. Kita lihat di sini. Nah, when it comes to choosing a career, protagonis itu merasa terpenuhi panggilannya dia ketika dia menolong orang. Gitu. And that's true gitu. I'm like that gitu. Jadi aku ngerasa ya nggak dibayar seberapapun misalnya, yang penting aku merasa sudah bermanfaat untuk menolong orang lain gitu. Itu jeleknya juga, jadi susah dapat duit gitu ya. Ya cuman itulah. Jadi biasanya ada kelebihan kekurangannya. Terus contoh nih mana tuh? Nih. Many people with this personality type gravitate towards careers altruistic bent, maksudnya tipe-tipe yang lebih penolong gitu, yang lebih ke tujuannya adalah menolong, seperti social work, menjadi guru, sebagai counselor atau coaching, healthcare, dan lain-lain. Jadi lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang notabene akan membantu orang lain gitu. Terus bisa juga nih, they may also find themselves seperti konsultan, advisor, manager, karena sebagai konsultan atau advisor itu juga memberikan saran, membantu, dan lain-lainnya. Terus, rather than fading into background, protagonis biasanya cocok di bidang-bidang yang menunjukkan sifat leadership. Jadi seringkali mereka ada di posisi yang memberikan dampak. Nggak harus sebagai dia harus jadi ketua nih gitu, enggak, tapi keberadaan dia itu dilihat oleh orang lain sebagai contoh, atau misalnya dia menjadi tipe orang yang diikuti oleh beberapa orang kayak gitu. Ya gitulah kira-kira. Jadi ada masing-masingnya kalau misalnya kalian ikut tesnya dulu nih, baru ketahuan kalian cocoknya di mana. Atau rata-rata orang dengan sifat seperti atau personality seperti kita itu bekerja di bidang apa gitu, atau lebih enjoy berada di bidang apa. Tadi Cece sempat bahas tentang career path nih, Ce. Aku dengar Cece ini HRD, benar? Ya. Okay. Kabar dari mana ya? Bahaya. Cece, burung-burung berkicau. Oh gitu. Nah, Cece sebagai HR jadi HRD itu apakah Cece pakai MBTI buat untuk karyawan gitu, Ce? Kalau MBTI itu kan sebenarnya panjang ya, maksudnya penjelasan juga banyak. Tapi ini berarti masuk ke pengalaman pribadi ya. Jadi sebelum berkiprah, sebelum ada di ranah HRD, sebelumnya itu kan Cece kerja di education consultant. Jadi memang sebagai konsultan pendidikan. Otomatis berkaitan dengan minat bakatnya orang, ya kan? Otomatis berkaitan dengan mereka mau ngambil jurusan apa, mau ngambil kuliah di mana, kota apa atau universitas mana yang cocok untuk mereka, jurusan ini pas atau enggak. Berkaitan juga dengan orang tua yang mau anaknya jadi dokter, misalnya gitu. Pokoknya kamu harus jadi dokter, tapi anaknya enggak mau. Wah, banyak banget kasus-kasus seperti itu. Kemudian ada kasus di mana anak ini didukung sepenuhnya sama orang tua, tapi dianya nggak tahu mau jadi apa. Dianya masih bingung gitu, sampai akhirnya dia sudah hampir 1 tahun nganggur setelah lulus SMA, hanya karena dia nggak tahu mau ngambil jurusan apa. Kerja juga enggak, gitu. Ambil gap year lah ibaratnya. Ya itu nggak jelek, itu nggak bagus, itu nggak
Cece netral di sini. Cuman itu membingungkan bagi orang tuanya gitu. Karena dia akhirnya ngebuang waktu misalnya hampir 1 tahun tanpa ngelakuin apa-apa. Lain kalau dia sudah tahu dia mau ngapain, gitu, kerja misalnya atau apa, gitu loh. Nah, kemudian disitulah aku menerapkan MBTI sama dia, gitu. Aku menyarankan dia untuk ikut MBTI. Aku nggak ikut di sana. Kamu tipenya lebih gini atau gini? Ayo pilih yang ini. Enggak. Jadi aku biarkan dia punya space-nya sendiri, punya waktunya sendiri untuk ngelakuin tes itu. Dan kemudian hasilnya keluar. Dan dari situ dia baca. Sebelum, tak bilang, sebelum kamu baca di career path atau education dan lain-lainnya, baca dulu tentang kepribadianmu. Tak bilang kayak gitu. Karena yang terpenting adalah dia mengenal dirinya sendiri. Dia belum bisa ngambil jurusan, dia belum tahu mau jadi apa, itu karena dia belum tahu apa yang dia sukai. Dia belum tahu dia tipe orang seperti apa. Nah, jadi yang paling penting dari MBTI itu adalah kita mengenal diri kita sendiri. Bukan tentang tujuannya MBTI adalah aku pengen tahu harus kuliah apa gitu. Enggak. Gitu. Kenali dulu diri sendiri, baru kemudian kita cari tahu dengan personality kita seperti ini, kita akan lebih enjoy di dunia seperti apa. Gitu. So we can create our own world instead of always trying to fit in gitu. Maksudnya selalu pengen bisa diterima di dunia ini gitu. Padahal kita juga bisa membentuk dunia kita sendiri dengan kesukaan kita melakukan hal yang kita enjoy, kita mungkin membantu orang lain, atau mungkin kita mengarahkan orang lain jadi lebih baik, atau anything gitu. Ya kalau habis ini tes ya, habisnya tes, lihat ya. Lihat relationship-nya apa. Nah, jadi siapa tahu nyambung nih sama episode klik yang sebelumnya ya. Oh, gitu. Katanya kan sama yang jualan pakaian nih, Billy nih. Nah, nanti dites aja Bill, apakah benar seperti itu ya. Oh, aduh. Boleh. Oke. Ngomong-ngomong tentang jodoh dan relationship nih, C. Kayak aku sempat terpikir dan beberapa kali dengar dari orang. Misalnya kayak kita ambilnya ekstrovert introvert aja ya. Ya. Cowoknya introvert, ceweknya introvert. Cocok lah mereka, makanya itu jodoh katanya. Makanya itu bisa pacaran atau gimana. Tapi di sisi lain aku juga mikir kayak bisa jadi dari kedua kepribadian ini juga saling mendukung gitu loh, misalnya melengkapi kekurangannya masing-masing. Nah itu kalau dari pengalaman Cece sendiri gimana? Ini. Widih, ini harus ini dulu nih, diluruskan dulu nih. Maksudnya ketika kita ngobrol tentang relationship itu adalah hal yang berbeda. Karena ketika kita ngomong tentang relationship, kita akan berbicara tentang orang yang akan kita ajak selamanya gitu. Lain kalau misalnya kita memang untuk casual relationship gitu, maksudnya aku pengen pacaran sama orang ini ya 2 bulan aja gitu ya, kan nggak gitu ya, maksudnya kita nggak selalu bisa ngatur itu, dan kita kalau memang bisa lanjut dan ternyata lanjut ya sudah gitu ya kan, otomatis kita harus cari orang yang kita bisa ajak cocok dan kita bisa ajak bareng sampai lama. Secara nggak langsung tim dong, kita harus jadi tim. Nah, ketika orang punya konsep okay, we're the same team gitu, we're one team. Biasanya kita kerja tim itu lebih dari 2 orang biasanya, ya kan? Jadi ada yang ngelakuin ini, ada yang bisa di bidang ini, ada yang dia lebih penenang nih, misalnya pada saat lagi situasi stres dia bisa nenangin teman-teman. Pada saat ini yang ini tahu nih bisa bagi tugas, dia bisa jadi leader di situ, atau misalnya itu kalau kita kerja tim. But relationship works differently. Terkadang kita jadi terbiasa berpikir bahwa tim itu ya harus saling melengkapi, memang. Tapi bukan berarti tanpa pasangan kita tidak lengkap.
motor kayak. Jadi bukan berarti kita harus butuh orang lain supaya kita lengkap. Itu salah gitu. Bukan salah sih. Itu akan tidak menyehatkan ke depannya. Karena ketika kita kehilangan seseorang, ketika kita belum menemui seseorang yang jadi pasangan kita atau yang bisa sama kita lama misalnya gitu. Terus kemudian kita merasa tidak berharga, kita merasa kurang di dunia ini, kita merasa tidak akan pernah menjadi diri kita seutuhnya gitu. Hanya karena kita kekurangan pasangan. Nah, jadi sebelum kita ngobrol tentang melengkapi satu sama lain, pastikan kitanya sendiri sudah merasa lengkap dulu. Kitanya sendiri sudah merasa senang dengan apa yang kita miliki, dengan semua personality, semua kondisi fisik, kondisi batin, dan kita senang dengan apa yang kita lakukan. Baru kemudian kita pelan-pelan manifestasikan waktu kita dengan orang lain. Gitu. Jadi nggak peduli sebenarnya orang itu introvert atau introvert extrovert atau sejenisnya. Yang penting orang itu bisa tahu apa yang dia butuhkan dan apa yang dia butuhkan dari pasangannya. Nah, jadi misalnya nih, dia orangnya introvert. Dia memang sudah terbiasa sendiri. Apakah kemudian dia akan jomblo forever? Enggak kan, gitu. Nah, jadi ada juga orang-orang yang mungkin dia introvert, dia bisa berpasangan dengan orang lain, tapi kemudian dia akan kompromi dengan pasangannya. Sesekali aku butuh waktu sendiri ya. Aku butuh me time. Aku butuh misalnya baca buku di rumah. Pada saat misalnya kamu pergi-pergi, ya kamu pergilah nggak apa-apa. Aku di rumah aja. Nah, kemudian yang misalnya yang ekstrovert ini dia harus memahami, oh iya, memang itu kebutuhannya dia untuk bisa happy, jadi dirinya dia sendiri. Dan sebagai ekstrovert, we need to understand that gitu. Jadi kemudian bukan ekstrovert melengkapi introvert atau introvert melengkapi ekstrovert, tapi bagaimana kemudian mereka tuh dua orang yang sama-sama whole tapi berusaha membalancekan mereka punya perbedaan gitu. Jadi kita nggak terlalu expect terlalu banyak gitu dari pasangan kita karena capek disuruh gini disuruh gitu, capek kita berusaha memuaskan orang lain. Gitu. Betul sih. Ya. Dan bisa belajar banyak hal, teman-teman. Tadi dari awal kayak dari MBTI kita bisa introspeksi diri, kita bisa tahu karakter kita. Dan kalau dari pandangan agama Buddha sendiri aja itu kan juga kita punya yang namanya bagaimana cara mengetahui watak kita untuk menunjang meditasi kita. Nah, benar. Ada kan itu. Lalu juga introspeksi diri itu sangat ditekankan, yang disebut sebagai sangwara, pengendalian diri. Dan juga ada hubungannya sih pasti. Dan saling, kalau zaman sekarang itu namanya open-minded ya. Kalau yang tadi tentang relationship kan harus membalancekan dan harus memahami juga, mengerti orang lain ini senangnya ini loh dan kita bukan. Jadi kita menghargai apa yang dia sukai itu. Wah. Betul. Bill, gimana Bill? Ya buat Sobat Klik, pesan dari saya kalau kalian gabut ya kan, kalian daripada stalking orang, daripada gabut nggak jelas mungkin bisa ikut tes MBTI. Ya, ngaca lah ya, ngaca. Maksudnya ngaca, ya introspeksi. Nah, tapi sebelum maksudnya kita, wah MBTI ini berarti keren banget ya, bisa tahu macam-macam. Oke, MBTI memang komprehensif gitu ya, maksudnya lengkap, bisa membaca diri kita atau misalnya membantu kita untuk mengenali diri kita. Nah, tapi setiap ciptaan, maksudnya orang kan menciptakan tes personality atau jenis-jenis seperti ini pasti ada kekurangannya, gitu kan? Jangan terlalu merelaikan penilaian itu pada suatu tes, gitu. Atau misalnya nih zodiak lah, wah ramalannya hari ini gini,
Gemini misalnya gitu atau apa, waduh gitu banget gitu ya. Padahal tidak semuanya rely on that gitu. Itu hanya membantu kita untuk yang itu mempengaruhi energi kita gitu. Jadi itu membantu kita untuk mengenali energi kita hari itu apa. Tapi kalau personality test itu terutama MBTI karena dia berbasis pada diri sendiri, berbasis pada preferensi dan terkadang orang-orang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Rata-rata psychological test atau personality test itu hasilnya sama. Dan kalaupun berubah itu tidak jauh, berubah tipis seiring berjalannya waktu. Kecuali ada kejadian tertentu yang kemudian bikin perubahan besar di hidupnya dia atau kejadian yang traumatis yang bikin dia berubah personality atau mungkin kejadian neuropsikologis yang membuat dia berubah secara kecenderungan gitu. Atau mungkin ada kecenderungan psikologis, misal bipolar atau sejenisnya, di mana dia misalnya tes pada saat ini dia ES apa misalnya gitu, kemudian tes berikutnya ternyata dia INTJ gitu. Jadi kan beda gitu ya. Itu bisa terjadi di MBTI. Jadi MBTI tidak selalu membaca atau meramalkan bagaimana orang itu akan berubah gitu. Misal contoh dulu, aku entertainer. Jadi kalau entertainer itu di MBTI itu apa ya? Entertainer itu ESFP. Ternyata sekarang aku ENFJ. Jadi ada beberapa yang berubah gitu. Tapi itu juga pas kuliah dulu ya, pas tahun 2013 kayak 2013 atau 2014 tes itu ESFP. Nah, sekarang ternyata berubah ENFJ gitu. Nah, jadi ada perbedaan berarti. Apakah aku kemudian double personality gitu? Enggak. Nah, jadi intinya jangan terlalu rely so much gitu on the test, tapi rely on yourself. Supaya kita nggak terlalu kemakan sama apa yang kita baca gitu lah. Apapun itu. Betul. Walaupun banyak quotes-quotes yang bisa kita tangkap ya di episode kali ini ya guys ya. Walaupun fungsinya kan untuk mengaca tadi ya kayak Billy bilang, tapi belum tentu apa yang dipantulkan dari kaca itu menggambarkan kita juga gitu ya. Ada error, ada faktor eksternal yang lain juga internal yang membuat itu jadinya berbeda secara fakta. Jadi jangan terlalu terkait juga ya. Misalnya ya benar tuh. Benar. Dan ada yang kayak contoh ada ENFP, ENTJ dan lain-lain EE depannya. Mereka semua ekstrovert atau mereka semua dominan di extraversion. Misalnya gitu. Tapi tidak semua orang ekstrovert sama. Ya kan? Misalnya nih, kita sesama ekstrovert misalnya gitu. Tapi ada ekstrovert yang ESFP. Ada ekstrovert yang ENTJ. Ada ekstrovert yang apa? Nah, jadi tes MBTI ini tidak bisa di-generalize, tidak bisa digeneralisasikan. Tapi bisa diaplikasikan. It can be applicable, tapi kita nggak bisa menggunakan hasil tes kita untuk menjudge orang lain. Bukan nggak bisa, bisa aja kalau kita mau. Tapi what's the point? Karena ini kan introspektif, lebih ke diri sendiri sebenarnya. Mantap. Mantap ya, Bill. Wah, nanti Billy sudah habis ngetes, habis itu langsung dapat pasangan, langsung bisa dapat kerjaan. Sadu aja. Oke. Ini mungkin sudah cukup banyak ya, Ce. Dari awal sampai akhir tadi kita bahas dari pekerjaan, jurusan, sekolah, sampai ke jodoh juga. Nah, mungkin dari yang terakhir ini, dari Cece ada pesan apa nih untuk Sobat Klik, untuk semuanya?
tentang MBTI atau tentang apa ini? Nah, MBTI boleh tentang kehidupan. Nah, kan nggak mungkin juga ya follow Instagram saya, itu kan nggak mungkin gitu ya. pesan yang tidak penting itu. Jadi kalau misalnya untuk MBTI sendiri, gunakanlah dengan bijak gitu. Kusarankan ikutlah tesnya, nggak apa-apa. Itu memang tes yang cukup menarik untuk kita ikutin sebenarnya. Apalagi sabar-sabar dikit lah ngisi soalnya gitu. Tapi pada saat akhirnya we will know a lot about us gitu, about ourselves. Tapi kemudian kembali lagi jangan terlalu rely on that gitu. Jadilah diri sendiri tetap dengan apa perubahan kita sadari kecenderungan kita ternyata sudah berbeda dengan apa yang dibilang di hasil MBTI-nya. Dari situ kita kemudian mengenali diri kita terus-menerus gitu. Never stop learning about yourself. Itu dia guys. Tapi memang Cianita mantap. Oke. Kayaknya cukup ya bincang-bincang kita di episode kali ini, thank you Cianita atas ini ya ilmunya. Ya cukup segitu saja Sobat Klik. Sampai berjumpa, mungkin saya ada di episode selanjutnya mungkin. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Udah ya, bye. Bye. Bye Sobat Klik.